Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsu Ramli dalam channel pengadaan Samsu Ramli. Hari ini saya kebetulan lagi berada di sebuah objek wisata di Kota Baru yang juga lagi hit dan sedang viral ya. Ini disebutnya Bukit Mamake. Tapi kalau mau lihat Bukit Bapakenya di belakang sana yang ada para layang gitu ya. Nah, jadi menurut saya ekoturism adalah satu masa depan Indonesia yang akan menggantikan perekonomian yang terbarukan dalam prinsip sustainable ya. Dan hari ini saya sempatkan untuk membuat satu konten vlog yang sederhana saja karena memang tidak ada persiapan terlebih dahulu. Sebenarnya saya mau pengen ngajak Pak Kabak sebenarnya masuk ke dalam PERM ini, cuman Pak Kabak lagi sibuk kayaknya. Jadi topik hari ini sederhana. Saya tadi searching di chat WhatsApp saya yang bertanya di teman-teman yang hari ini saya cari ada satu yang menarik gitu. Apakah adendum kontrak itu ada formatnya gitu ya. Ini sering ditanyakan juga dan pertanyaannya, Pak Samsul pernah punya format adendum kontrak nggak gitu ya. Apakah format adendum kontrak itu sama dengan format CCO dan seterusnya. Jadi nomenklatur adendum kontrak ini memang kita kenal tapi ternyata belum kita gali lebih dalam sehingga ada pemahaman bahwa dokumen adendum kontrak itu adalah sesuatu dokumen yang formil, kemudian sesuatu dokumen yang sudah template dan tidak bisa diubah-ubah. Saya ingin menjelaskannya dari awal. Yang pertama adalah di dalam sebuah kontrak, mafhumnya itu memang akan terjadi perubahan-perubahan. Maka dari itu kita menyebutnya rancangan kontrak. Nah, sehingga di dalam perjalanan pekerjaan nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang akan merubah kontrak. Perubahan terhadap pekerjaan, perubahan terhadap pemeliharaan, perubahan terhadap pelaksanaan kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya adendum dokumen kontrak yang kemudian kita sebut dengan adendum kontrak. Jadi ketika kita menyebut adendum kontrak, adendum itu kan diambil dari kata dasarnya ADD, add gitu ya. Add itu berarti bertambah. Lalu apa yang bertambah? Maka ketika kita menyebut adendum kontrak, yang bertambah adalah dokumen kontraknya. Penambahan dokumen kontrak itu kemudian di-trigger oleh apa? Di-trigger oleh perjalanan kontrak itu sendiri. Misalkan di dalam perjalanan kontrak terdapat pengurangan volume, maka kita membutuhkan sebuah dokumen perubahan volume berkurang. Perubahan volume berkurang ini kemudian dituangkan dalam satu dokumen yang namanya adendum kontrak. Di sana dijelaskan bahwa volumenya berkurang. Jadi adendum kontrak itu adalah adendum dari penambahan dokumen kontrak dari yang tadinya tidak ada dokumen perubahan kontrak menjadi ada. Sehingga hierarkinya nanti perubahan kontrak atau yang kita sebut adendum kontrak, kemudian surat perjanjian awal, kontrak awal, kemudian SSUK, SSKK, dan seterusnya. Sehingga semula menjadinya dituangkan di dalam dokumen perubahan kontrak yang kita sebut peristiwanya dengan adendum kontrak. Jadi adendum kontrak itu adalah sebuah peristiwa, menjelaskan sebuah peristiwa terjadinya penambahan dokumen kontrak akibat ditriggerkan oleh peristiwa-peristiwa di dalam kontrak itu sendiri. Jadi dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa juga ada tambah kurang. Nah, tambah kurang ini yang disebut dengan CCO. Ini peristiwa. Nah, perubahan peristiwa-peristiwa ini menyebabkan kita harus menuangkannya di dalam sebuah dokumen namanya dokumen perubahan kontrak. Nah, dokumen perubahan kontrak inilah yang disebut dengan adendum kontrak. Jadi kita harus bedakan mana peristiwa, mana dokumen. Dokumennya sebenarnya sederhana, yaitu dokumen perubahan kontrak. Peristiwanya kemudian kita sebut dengan adendum kontrak. Cuman di perjalanannya sering disebut dengan dokumen adendum kontrak. Jadi kita harus pahami ini peristiwa-peristiwanya mana, akibatnya apa, sebabnya apa, kemudian dokumennya apa. Nah, juga yang paling menarik ya, yang paling menarik juga seringkali adendum kontrak ini, tadi saya bilang penamaannya tidak konsisten dengan peristiwanya. Kalau peristiwanya adalah penambahan volume pekerjaan, kita bisa sebut dengan adendum volume pekerjaan.
Kemudian peristiwanya menyebabkan adendum kontrak, bertambahnya dokumen kontrak di mana di situ disebutkan dalam perubahan kontrak ada penambahan volume. Kemudian peristiwanya kemungkinan bisa ada pengurangan volume, maka ini tidak bisa kita sebut dengan adendum volume, tetapi kita sebut dengan pengurangan volume, kita tuangkan di dalam dokumen perubahan kontrak. Nah, peristiwa ini tetap disebut dengan adendum kontrak. Bisa juga tadi yang disebut dengan CCO, tambah kurang. Ada peristiwa penambahan volume, ada peristiwa penambahan dana, ada peristiwa penambahan ukuran dan seterusnya. Kemudian tambah kurang, ada pengurangan di volume di tempat lain. Nah, ini tambah kurang ini adalah peristiwanya. Yang peristiwa ini kemudian dituangkan di dalam dokumen perubahan kontrak. Dokumen perubahan kontrak ini, penambahan dokumen perubahan kontrak inilah yang disebut dengan adendum kontrak. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas posisi sehingga tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memunculkan dokumen-dokumen yang tidak perlu. Saya Samsul Ramli dari Bukit Mamake, Kota Baru. Salam pengadaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.